Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang menyaksikan melalui live streaming. Mari pagi hari ini sama-sama kita mau merasakan kasih Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, buat kasih-Mu dalam hidup kami bersyukur. Dan pagi hari ini kami kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami bawa hidup kami. Dan inilah pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saat ku sendiri, tiada seorang yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Saat ku sendiri, tiada seorang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu
sampai akhir hidupku. Tangan kuat selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kami perlukan Engkau, kami perlukan Engkau, Yesus. Haleluya. 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 Oh, kami perlu Engkau, kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya. Kami perlu Engkau, kami perlu Engkau Tuhan dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Makasih Tuhan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Oh, Kau kuat
kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari bangkitkan iman percaya kita. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami yakin dan percaya Engkau selalu ada bersama kami. Pagi hari ini kami mau bersyukur hanya di dalam nama Yesus. Semuanya siap bersorak-sorai sama-sama katakan amin. Mari sorak-sorai untuk Allah kita. Yakin dan percaya Dia Allah yang sanggup mengubah hidup kita, dan Dia Allah yang sanggup pegang hidup kita. Amin. Mari katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari sama-sama katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan
lakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Allah yang sanggup dan selalu sanggup pulihkan setiap kami Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Allah yang selalu setia menjaga setiap kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sama-sama katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku
setia. Mari yang percaya, bangkitkan iman kita dan katakan, oh Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau oh, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Terima kasih Yesus, terima kasih. Karena kami percaya Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi secara dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita selalu percaya bahwa firman Tuhan itu akan selalu memberikan makanan rohani bagi kita semua, dan kita boleh dikuatkan, kita boleh diperbaharui, yang lemah boleh dikuatkan oleh firman, dan yang berkekurangan akan dicukupkan oleh firman Tuhan. Kita akan sama-sama buka di dalam Yohanes pasal yang ke-14, kita baca ayat yang ke-27. Saudara yang di rumah yang menyaksikan recording ini, saudara bisa buka bersama-sama, persiapkan handphone saudara, persiapkan Alkitab saudara. Kita akan sama-sama renungkan apa yang Tuhan ingin sampaikan pada pagi hari. Saya akan bacakan bagi kita semua Yohanes pasal 14 ayat 27. Demikianlah firman Tuhan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sampai di sini dulu pembacaan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita baca, kita belajar pagi hari ini bahwa yang ditinggalkan oleh Tuhan itu adalah damai sejahtera.
Tidak pernah diberikannya kepada kita sesuatu yang negatif, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang membuat khawatir, sesuatu yang mendatangkan bencana. Itu sama sekali bertolak belakang dengan rencana Tuhan. Jadi yang perlu kita pegang bersama-sama, tidak perlu ada kepanikan, tidak perlu ada ketakutan. Yang perlu selalu ada adalah damai sejahtera di dalam hati kita. Karena itu yang firman Tuhan katakan, itu yang ditinggalkan di hati kita. Ya, tidak bisa dipungkiri kita memang akan selalu melihat keadaan di sekeliling kita. Kondisi berita, kondisi lingkungan kita, dan mungkin sekarang dipengaruhi dengan sosial media. Tidak bisa kita berbohong bahwa kita tidak takut. Tetapi kita harus tahu bahwa Tuhan tidak pernah memberi roh ketakutan. Tapi yang diberikan adalah damai sejahtera. Untuk itu pastikan pagi hari ini melalui recording ini kita sama-sama memperkatakan pada diri kita bahwa kita minta damai sejahtera dari Tuhan. Tidak perlu takut, karena ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan. Ya. Dan kemudian di ayat ini juga dikatakan, apa yang kuberikan, kata Tuhan, itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jadi intinya kita tidak perlu panik mencari apa yang ditawarkan dunia. Tidak perlu menunggu ini terjadi, itu terjadi. Tapi yang perlu kita cari adalah apa yang Tuhan berikan pada kita. Dalam hal ini kita berbicara tentang damai sejahtera. Nah, untuk itu saya ingin mengajak kita semua untuk meneliti sedikit mengenai kisah ini. Saudara bisa catat, saudara bisa buka singkat, tapi saya akan langsung sampaikan secara singkat saja. Di dalam Markus pasal 4 ayat 35, saudara, saya tidak akan bacakan, tapi saudara bisa baca di rumah nanti. Di situ kita semua tahu kisahnya seperti apa. Dan di situ digambarkan juga bahwa Danau Galilea itu disebut bukan danau tetapi laut. Ukurannya itu masif, ukurannya itu besar. Dan bahkan danau itu saudara dikelilingi 3 negara. Syria, Palestina, dan Israel. Jadi lokasi danau itu memang kalau dilewati angin terjadilah gelombang sehingga dikatakan seperti laut. Ya. Dan memang saudara di situ ukurannya kurang lebih adalah 22 kali 12 kilometer. Sebuah tempat yang sangat besar. Dan ketika saat itu kita tahu bahwa danau yang memiliki luas kurang lebih 166 km persegi ini, pada saat itu di kitab ini diceritakan bahwa tiba-tiba terjadi angin ribut atau badai. Nah, sebagai seorang yang biasa melaut, nelayan, pencari ikan, seharusnya kalau menghadapi badai itu biasa saja. Tapi kalau dicatat di dalam Markus pasal 4 ini bahwa mereka semua bingung, berarti yang terjadi itu sesuatu yang benar-benar di luar kendali mereka. Sesuatu yang benar-benar mereka tidak pernah bayangkan sebelumnya. Sesuatu yang mungkin mereka tidak pernah mempersiapkan untuk bisa mengantisipasinya. Nah, dan itu terjadi. Tapi di sini Yesus memberi contoh kepada mereka semua. Ketika mereka semua ribut, Yesus malah tidur di tengah badai. Karena apa? Karena Yesus memiliki damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang dimiliki oleh Yesus itu mengatasi krisis, mengatasi penderitaan yang sedang dialami oleh murid-muridnya. Nah, di sini saya ingin garis bawahi bahwa orang kalau penuh dengan damai sejahtera, punya damai sejahtera, walaupun di tengah badai akan tetap damai. Biar ini yang kita miliki, saudara. Kita tetap damai, kita tidak panik, kita tidak takut, tapi damai sejahtera yang ada di dalam kehidupan kita. Kalau tidak ada damai, maka anugerah dari Tuhan itu tersendat. Bukan karena Tuhan jahat, tetapi karena kita sendiri yang membatasinya. Di situ dicatat, saudara bisa buka nanti 2 Petrus pasal 1 ayat 2. Saya tidak akan bukakan sekarang. Nah, kita kembali ke peristiwa angin ribut ini. Angin ribut itu tidak bisa membangunkan Yesus. Sesuatu yang tidak didesain Tuhan
untuk mengacaukan kehidupan kita, karena Tuhan tidak pernah mendesainkan kekacauan, itu tidak akan menggoyahkan. Jadi saudara di sini juga tidak perlu goyah. Justru yang membangunkan Yesus adalah murid-muridnya yang ribut sendiri karena angin yang keras itu. Karena tidak damai sejahtera. Nah, prinsip apa yang harus kita pegang, saudara, supaya damai sejahtera itu tetap di dalam kehidupan kita? Yang pertama, saya ingin saudara mencatat di dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Kita boleh buka bersama Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang pertama yang harus kita bangun adalah kita harus jaga hati. Kata hati dari bahasa Yunani kardia, artinya pusat dari kehidupan. Kita harus menjaga hati. Damai sejahtera itu munculnya, letaknya di hati. Kita harus menjaga hati kita dari segala kekhawatiran. Saudara perlu tahu kekhawatiran itu adalah sebuah kesombongan. Kok bisa? Iya, khawatir itu adalah sombong karena berarti saudara mengandalkan kekuatan manusia. Saudara merasa tidak mampu karena saudara masih mengandalkan manusia. Dan kesombongan itu dibenci oleh Tuhan. Kita harus terus menjaga hati. Karena kalau menjaga yang di luar, dari virus, bakteri, penyakit, itu bagiannya Tuhan. Bagian kita menjaga damai sejahtera di dalam hidup kita. Lalu bagaimana? Dalam kaitannya dengan kondisi hari-hari ini, apakah tetap beribadah? Tidak perlu takut untuk beribadah, tetapi tetap kita tunduk pada pemerintah, apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Dalam hal ini saudara sedang menyaksikan rekaman bahwa ibadah pagi, untuk sementara saudara bisa beribadah menikmati fasilitas teknologi yang ada, ya. Tetapi untuk ibadah raya kita akan tetap adakan, saudara tidak perlu khawatir. Ibadah komisi juga untuk sementara bisa beribadah, berdoa di rumah masing-masing, berdoa untuk negara kita. Tidak perlu khawatir, tetap damai sejahtera, tidak perlu panik. Jangan mendengarkan berita-berita yang kurang benar, karena itu tidak membangun sama sekali. Kita tahu bahwa tubuh kita adalah bait Tuhan, dan bait Tuhan itu harus dijaga dengan baik. Dan kemudian selanjutnya, 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. Kita akan lihat bersama-sama. Tetapi berfirman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah, tetapi manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara, Tuhan itu melihat hati kita. Kalau di hati kita ada kekhawatiran, berarti tidak ada damai. Dan kalau tidak ada damai, saudara perlu singkirkan kekhawatiran itu sehingga yang menguasai damai sejahtera. Itu yang pertama, saudara. Yang pertama tadi kita belajar dari Amsal 4 ayat 23. Yang kedua kita akan belajar di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Saya tidak perlu bacakan sekarang, saudara nanti baca di rumah. 1 Yohanes 4 ayat 18. Lawan dari damai sejahtera itu ketakutan. Jadi kalau saudara ketakutan, tidak ada damai. Untuk mengalahkan ketakutan, apa yang harus kita lakukan? Saudara selalu ingat Filipi 4 ayat 6. Nyatakanlah segala sesuatu dalam doa dan ucapan syukur. Jangan didasari ketakutan. Jangan berdoa karena takut. Jangan berdoa karena takut ketularan. Jangan berdoa karena nanti badannya panas. Jangan berdoa demikian. Tetapi berdoalah karena engkau tahu dalam pengucapan syukur tidak akan ada virus yang kena mengenai kita. Berdoalah karena kita percaya ada perlindungan Tuhan. Bukan berdoa karena ketakutan. Dan juga tentunya kita terus senantiasa merenungkan firman. Karena banyak sekali orang yang butuh Tuhan hari-hari ini, tapi tidak mencari dan menginginkan Tuhan. Mari kita jadi orang yang mencari dan menginginkan Tuhan. Karena di dalam kasih Tuhan itu tidak ada ketakutan. Yang terakhir, poin yang terakhir. Yang ketiga adalah bagaimana cara kita menjaga damai sejahtera itu. Yang ketiga, selalu senantiasa mengucapkan syukur. Saya perlu tegaskan bahwa mengucap syukur
berarti saudara setuju dengan Allah. Bukankah saudara setuju bahwa rancangan Allah adalah damai sejahtera? Kalau iya, jangan lupa mengucap syukur. Nah demikianlah saudara, untuk renungan pada kali ini, di rekaman yang bisa saya sampaikan, saudara tidak perlu khawatir, tetap damai sejahtera, sukacita. Di rumah jangan tinggalkan jam doa, bukan karena takut, tetapi mengucap syukur untuk perlindungan Tuhan. Mari sekali lagi kita akan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada rekaman ini. Pagi kami mendengarkannya, kami mengawali hari kami dengan mengucap syukur. Firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa Engkau memberikan pada kami damai sejahtera. Engkau meninggalkan damai sejahtera kepada kami. Dan yang Engkau berikan itu tidak seperti apapun yang dunia bisa berikan. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami mengawali hari kami klaim damai sejahtera dari Tuhan. Kami percaya damai sejahtera itu akan menjaga hati kami. Karena ketika kami menjaga hati kami, kardia, dengan segala kewaspadaan, dari dalam hati kami muncul kehidupan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati apa yang akan kami lakukan, Engkau melindungi keluarga kami, tidak ada virus bakteri yang akan menyerang, kami semua sehat dan dibungkus dengan darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua.